Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lukita Siswadi. Saya dari Prodi Akuntansi 2019. Di sini saya akan membahas tentang topik 6, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Yang kedua, daya banding bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, statement of profit and loss, laporan perubahan ekuitas, statements of change in equity, laporan posisi keuangan, statements of financial position. Laporan laba rugi adalah laporan posisi keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan atau beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain unsur-unsur laporan keuangan yang terkait. Laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perusahaan ekuitas adalah hasil usaha R atau L. Laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Penanaman modal, tambah investasi, penerbitan dan penempatan saham baru, pengurangan modal, pengambilan pref, pembagian dividen, penarikan modal atau saham, modal akhir yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Nah, ini laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan posisi keuangan: yang pertama, aset atau aktiva; kedua, kewajiban, liabilitas; C, ekuitas. Langsung aja kita ke Excel-nya. Yang pertama yaitu kita ke laba rugi. Kalau untuk kode akunnya kita tadi kopas dari bagian jurnal umum. Lalu untuk nama akunnya, rumusnya seperti biasa VLOOKUP. A8 itu dari sini, daftar akun 2 dan false. Kita mulai sekarang. Di sini kita masukin rumus sum if range-nya itu kita klik yang A, header, titik koma, kriterianya balik ke laba rugi lagi, A8, titik koma, lalu sum range-nya ke neraca laju latihan. Lalu kita klik yang debit. Nah, ini kita ganti G, lalu ditambah ini, kita copy paste untuk mempersingkat waktu. Nah, ini lalu yang G ini kita ganti jadi H karena sekarang ditambahnya itu debit sama kredit.
tinggal di enter aja. Ini tinggal ditarik ke bawah, tarik sampai beban lain-lain. Nah, ini kita hapus, bawahnya juga kita hapus. Jumlah pendapatan itu sama dengan sum ini, enter. Ini juga sama dengan sum. Kita tarik dari sini sampai sini, lalu enter. Untuk laba ruginya ini dikurangin jumlah pendapatan, dikurangin dengan jumlah biaya, lalu di enter, hasilnya Rp 70.500.000. Ini udah untuk laba rugi, sama kayak di bagian neraca lajur. Nah, ini sekarang kita pindah ke laporan ekuitas, perubahan ekuitas. Rumusnya itu sama, rumusnya itu sum if juga, lalu range-nya itu kita ke neraca lajur, lalu kita pilih yang A, titik koma, lalu ke ekuitas lagi, pilih A7 atau 3000, lalu titik koma, balik lagi ke sum range-nya itu, kita balik lagi ke neraca lajur. Rumusnya itu kredit dikurang debit. Nah, ini kredit itu kan J, berarti ini I-nya kita ganti J aja. Dikurang ini tinggal di copy, kopas, nah di paste. Nah, ini kan dikurang kredit, jadi ini kita ganti untuk yang bagian kreditnya itu kita ganti jadi debit atau I. Nah, lalu kita enter. Nah, ini kita tarik aja ke bawah. Nah, untuk totalnya untuk laba ditahannya itu bukan ini kita hapus dulu, maaf, sama dengan sum, lalu kita balik ke laba rugi yang ini. Laba rugi, enter. Nah, lalu ini untuk penjumlahannya kita klik aja, tinggal di enter. Nah, ini hasilnya sudah ada hasilnya. Sekian dari saya, Sabrina Lukita Siswadi. Sekian yang saya jelaskan, yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.